Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Pratama dengan NIM A11-2023-14994. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek UTS saya, yaitu deteksi tingkat kepuasan penumpang pesawat. Nah, yang pertama ada import library dan load dataset. Saya mengolah datasetnya ke Google Drive. Jadi saya hubungkan dari Google Drive ke Google Cloud. Nah, selanjutnya yaitu ada data understanding dan EDA. Di sini saya menggunakan fungsi display df_head, df_info, dan df_describe. Kemudian saya mengelompokkan fitur. Ada tiga yaitu kategorik, continuous, dan rating. Nah, hasilnya yaitu ini. Yang pertama ada fitur kategorikal, yang kedua ada continuous, dan yang ketiga ada rating. Kemudian ada identifikasi missing value dan duplikasi data. Nah, berdasarkan fungsi isNull dan sum, maka tidak adanya missing value dan mendapatkan arrival delay yaitu 0,302.587 dan tidak ada jumlah data duplikasi yaitu 0 data duplikat. Kemudian ada visualisasi distribusi data dan imbalance class. Nah, di sini saya menggunakan SNS conplot, kemudian pcard pada variabel target satisfaction. Nah, hasilnya yaitu data neutral or decided atau yang satisfaction memiliki jumlah tertinggi dan lebih besar yang berarti dia mengalami imbalance ringan. Nah, yang keempat ada analisis outlier atau box plot pada fitur continue. Saya menggunakan visualisasi SNS box plot. Kemudian ditemukan adanya outliner pada waktu keterlambatan penerbangan dan jarak penerbangan. Namun, dikarenakan ini adalah fenomena penerbangan yang wajar, outlier ini tidak saya hapus, melainkan akan saya tangani menggunakan imputasi nilai median nantinya. Nah, yang kedua ada direct modeling. Langkah pertama yaitu saya setelah membuang missing value dan melakukan encoding seadanya, saya memisahkan data menjadi X dan Y. Variabel X dan Y. Kemudian, saya membaginya menjadi train dan test, yaitu 80% untuk train, 20% untuk tes. Nah, yang ketiga, saya membagi pemrograman awal, yaitu saya menggunakan 3 algoritma. Yang pertama adalah logistic regression, decision tree, dan random forest. Yang keempat, latih dan evaluasi. Menggunakan perulang for and loop. Nah, ini for and loop. Model dilatih dan dicetak performanya. Dan ini hasilnya. Seperti yang terlihat pada layar sini, algoritma paling tinggi yaitu random forest yang memiliki skor F1 yaitu 0,9558. Nah, yang lainnya juga lebih rendah dikarenakan jadi model yang terbaik yaitu menggunakan model random forest. Yang ketiga ada data preparation. Nah, langkah awalnya yaitu transformasi awal, hapus fitur yang tidak relevan. Saya menghapus kolom yang tidak berkontribusi pada pemodelan, seperti kolom ID, kolom unnamed. Nah, ini. Nah, saya menggunakan fungsi drop untuk menghapusnya. Lalu menggunakan label encoder untuk mengubah target menjadi 0 menjadi apa? Menjadi angka 0 dan 1. Nah, kedua ada penanganan missing value. Kolom arrival delay yang memiliki missing value dan rentan outlier saya isi dengan nilai tengah atau median menggunakan perintah fill null. Nah, ini. Fillna df wrap arrival delay. Nah, langkah ketiga yaitu encoding dan scaling. Saya menggunakan pd get dummies untuk mengubah fitur kategori nominal when hot encoding lalu menggunakan standard scaler. Nah, ini standard scaler.
agar semua fitur input X tujuannya agar skala data seragam dan algoritma bisa belajar dengan lebih stabil. Nah, yang keempat ada validasi sampel. Langkah yang pertama yaitu penanganan imbalance class dengan smooth. Saya mengaplikasikan smooth fit resample. Nah, ini smooth fit resample. Langkah selanjutnya yaitu validasi dan sampling. Nah, langkah pertama yaitu penanganan imbalance class dengan smooth. Saya menggunakan fitur smooth fit resample hanya pada training. Nah, hasilnya ini. Sebelum di smooth, stratification datanya yaitu 4.545.175. Nah, kemudian setelah di smooth menjadi 58.729. Maka hasilnya berbeda. Data kita udah seimbang 50 dan 50. Nah, ini hasilnya yaitu dari random forest di smooth. Tulisannya F1 core yang latih data latih dan yang satunya sama, seimbang gitulah. Nah, yang terakhir ada hyperparameter training dan feature selection. Nah, yang pertama ada feature selection menggunakan atribut bawaan fitur imdf pd data frame, yaitu rf sampled feature importance, menampilkan visualisasi fitur paling berpengaruh. Fiturnya yang ini 10 fitur yang paling berpengaruh. Nah, yang kedua ada hyperparameter tuning dengan random session CV. Untuk mencari performa puncak, saya menggunakan random Z-search. Nah, ini random Z-search. Untuk menguji beberapa kombinasi parameter random forest seperti n-estimator. Dan max depth secara acak agar hemat waktu komputasi, namun tetap mendapatkan model terbaik. Langkah ketiga yaitu visualisasi perbandingan model data. Grafik ini merangkum nilai akurasi dan satu skor dari model baseline, lalu model setelah pre-processing dan smooth. Hingga model training terakhir terlihat bahwa evaluasi model sangat tinggi dan stabil mendekati sempurna. Nah, ini. Evaluasinya cukup tinggi. Jadi sebagai kesimpulannya, penanganan data dari tahapan EDA, imputasi median, teknik smooth, hingga hypermeter tuning telah dilakukan secara runut dan terbukti menghasilkan model random forest yang sangat optimal. Hasil fitur importance juga sukses memberikan rekomendasi operasional bagi maskapai, khususnya pada perbaikan fasilitas digital. Sekian presentasi dari saya dan pemaparan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.